dunia tempat bercocok tanam, akhirat tempat memanen. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup dan tinggal di dunia, di mana kita diberi berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan itu sendiri, termasuk fasilitas berupa makanan, tempat tinggal, dan kendaraan. Allah berfirman, awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fa nukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman yang daripadanya dapat dimakan oleh binatang-binatang ternak dan oleh mereka sendiri. Jadi berasal dari air hujan itu tumbuhlah tanaman itu untuk rezeki kita dan binatang ternak, sedangkan binatang ternaknya juga kita konsumsi juga. Itu berarti Allah memfasilitasi kita untuk makan, ya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan, ya? Di samping menyediakan berbagai fasilitas tersebut, Allah juga memberi kita selera. Jadi kalau tadi pemberian Allah itu yang di luar diri kita, ada tanaman, ada binatang, ada air, ada tempat tinggal dan sebagainya, itu yang di luar diri kita. Terus di dalam diri kita juga diberi fasilitas berupa dorongan dan selera. Karena meskipun di luar itu ada makanan yang lezat, ada tempat tinggal yang bagus, tapi kalau kita tidak punya motivasi, tidak punya selera, maka kita tidak tertarik untuk mengambilnya, untuk memakainya, untuk mengkonsumsinya, apalagi menikmati. Oleh karena itu, betapa Allah itu sayang kepada kita, disediakan fasilitas di luar, dan di dalam diri kita dibuat mekanisme yang kita terdorong untuk memanfaatkannya, dan ketika kita memanfaatkan itu, selera kita berbicara sehingga kita bisa merasakan kelezatan, kenikmatan, dan sebagainya. Nah, dari dua ayat tersebut bisa kita pahami bahwa Allah betul-betul menyayangi kita dengan bukti bahwa setelah Allah menciptakan kita sebagai manusia yang hidup di dunia, Allah menyediakan fasilitas-fasilitas agar kita bisa mempertahankan hidup. Dengan bonus berupa rasa lezat dan nikmat ketika kita mengonsumsi atau memanfaatkan fasilitas tersebut. Lebih jauh lagi, Allah masih menawarkan kenikmatan yang jauh lebih baik daripada berbagai fasilitas itu. Apa itu? Berupa kehidupan di akhirat, di mana kita tidak akan bisa mengalami kesengsaraan sama sekali, dan kita akan memperoleh kenikmatan apapun yang kita inginkan, dengan syarat bahwa kita berbakti dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hidup di dunia. Ya, jadi Allah itu memberi kehidupan dan menunjangnya dengan fasilitas agar kita bisa hidup dengan baik, dengan sehat, dengan kekuatan, dengan kecerdasan. Itu bekal, ya, bekal untuk melaksanakan tugas. Ya, Allah itu kalau mau memberi tugas dikasih dulu, diberi dulu, diberi fasilitas, diberi alatnya dan sebagainya. Beda dengan kita, seringkali misalnya kita baca iklan, dicari kurir, tenaga kurir, tapi syaratnya punya sepeda motor sendiri. Ditugasi untuk menjadi kurir, kok sepeda motornya suruh cari sendiri, tidak diberi fasilitas. Kalau Allah enggak, kalau Allah memerintahkan sesuatu, memberi tugas sesuatu, pasti dikasih fasilitas. Kalau tidak ada fasilitas itu, tugas ditarik. Jadi kehidupan kita
bersama dengan fasilitas-fasilitasnya itu adalah bekal agar kita mau mengabdi kepada Allah. Mengabdi itu bahasa Arabnya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdi. Nah, seringkali terjemahannya seperti yang kita lihat di depan kita itu diterjemahkan menyembah. Saya khawatir kalau diartikan menyembah itu artinya sempit, hanya kegiatan ritual. Padahal namanya berbakti itu tidak hanya ketika ritual. Kita misalnya memberi nafkah kepada keluarga, itu juga dalam rangka mengabdi kepada Allah. Itu bukan ritual. Jadi lebih tepat kalau kita terjemahkan dengan mengabdi. Bukankah mengabdi itu memang dari bahasa Arab? Orang yang mengabdi namanya abd, abdun. Kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi abdi. Mengabdi menjadi abdi. Nah, kalau begitu kita kembalikan ke arti aslinya atau arti dasarnya, bahwa kita diciptakan oleh Allah dengan satu tugas, yaitu mengabdi kepada Allah. Tapi kita ini pada umumnya memiliki kelemahan bahwa ketika kita sedang menikmati kelezatan dan keindahan dunia saat ini, kita seringkali lupa tentang adanya kehidupan yang jauh lebih nikmat, lebih indah di surga kelak. Nah, ini masalahnya, kita itu seringkali kemampuan kita memandang ke depan itu terlalu pendek, sehingga tidak bisa kita mempunyai visi yang jauh ke depan, yaitu kehidupan di akhirat. Nah, akhirnya kita menjadi, banyak di antara kita terlalu tenggelam dengan kenikmatan di dunia hingga lupa bahwa di akhirat itu kenikmatan itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Ya. Oleh karena itu kita mesti menyadari bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini hanya bekal. Ya, seperti firman Allah, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha." Apapun yang kalian diberi oleh Allah itu hanyalah bekal hidup di dunia. Nah, lagi seringkali terjemahan itu diterjemahkan mata itu kenikmatan. Nah, kalau dia dikatakan itu kenikmatan dunia, ya orang tidak mau meninggalkan kenikmatan dunia. Nah, ini problemnya, kita seringkali membaca terjemahan Quran kita itu terlalu sempit atau malah kadang-kadang itu kurang pas. Jadi mata'ul hayatid dunya lebih pas diartikan bekal untuk hidup di dunia. Memang kalau kita mempunyai bekal atau kita membawa bekal kemudian kita konsumsi atau kita gunakan, kita mendapatkan kesenangan. Jadi kesenangan itu akibat dari pemanfaatan bekal tadi. Maka kalau kita mengatakan bekal, hati-hati ya, bahwa apapun yang kita miliki itu hanya bekal, bukan tujuan. Nah, bekal dan perhiasan, artinya untuk keindahan kita. Pemahaman bahwa ini bekal itu supaya kita bisa memahami kalimat berikutnya, wa ma indallahi khairu wa abqa. Apa yang ada di sisi Allah, yang dijanjikan oleh Allah akan diberikan kepada kita kelak, yaitu kehidupan di surga, khair, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Di dunia kita paling menikmati hidup ini berapa tahun sih? 60 tahun, 70 tahun. Ya. Di antara kita yang di atas 70 tahun paling Pak Sukoco, Pak Mazwar, dan saya. Ya. Tidak banyak, ya. Paling hanya 60-70, jarang yang sampai 80. Tapi kalau di akhirat itu selama-lamanya. Maka kenapa kita itu justru tenggelam dalam kenikmatan yang hanya sebentar, hanya 70 atau 80 tahun, itu saja. Tapi kita melupakan kenikmatan yang selama-lamanya,
di akhirat. Ya. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Bahwa apapun yang kita diberi oleh Allah itu hanya bekal, supaya kita lebih fokus pada kenikmatan yang lebih baik, lebih kekal di surga. Itu mestinya kita paham. Tapi banyak orang tidak paham, sehingga Allah menutup ayat ini dengan afala ta'qilun. Apakah kamu tidak memahami? Apakah kamu tidak berpikir tentang lebih indahnya kehidupan di surga? Karena itu Allah mengingatkan agar kenikmatan di dunia ini tidak membuat kita lupa akan kenikmatan yang lebih besar lagi di akhirat, di surga sana, sehingga kita lalai akan tugas berbakti kepada Allah. Karena untuk menikmati hidup di surga itu syaratnya kita berbakti kepada Allah. Nah, Allah di beberapa ayat di Al-Quran mengingatkan, antara lain bunyinya, Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, janjinya Allah itu benar. Oleh karena itu kalian jangan sampai tertipu oleh kehidupan dunia. Tertipu itu, atau dunia membuat lalai. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan tidak boleh ada suatu apapun yang bisa membuat kalian lalai, kalian tertipu gitu. Tapi sayang, banyak di antara kita lupa bahwa hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk meraih kehidupan yang jauh lebih baik lagi di surga. Dengan syarat kita membina kepribadian diri kita yang bersesuaian dengan situasi di surga. Nah, tadi saya katakan syaratnya untuk bisa masuk surga yaitu kita mengabdi. Di samping kita mengabdi, kita juga harus develop ourselves. Ya. Kita harus mengembangkan kepribadian diri kita atau membangun, membina, mendidik diri kita sendiri agar kita mempunyai perilaku yang cocok dengan di surga, yang compatible dengan kehidupan di surga. Karena kalau kehidupan di surga itu misalnya tidak ada kesombongan, kemudian ada orang yang ketika dunia sombong, dia nggak layak tinggal di surga. Di surga itu tidak ada dendam, tapi kalau ketika hidup di dunia itu hidupnya penuh dengan dendam, dia tidak bisa masuk surga karena kejiwaannya itu tidak compatible, tidak cocok di sana. Kalau di dunia suka iri, di surga itu nggak ada iri, tidak ada kedekian, permusuhan, itu tidak ada. Kalau kita ketika di dunia ini mengembangkan permusuhan, misalnya di antara saudara kita, keluarga kita itu memutus hubungan, tidak membina hubungan kekeluargaan yang disebut silaturahim, nggak cocok. Karena nanti kita di surga itu semua bersaudara, semua bersahabat. Semua bersahabat. Bahkan kepada orang yang dulu misalnya bermusuhan, misalnya waktu di dunia itu bermusuhan karena kasus politik atau apa. Nanti kalau sama-sama masuk surga, dendam atau kebencian itu hilang, nggak ada. Nah, bisa saja orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk surga. Ya, contohnya misalnya pamannya Rasulullah SAW itu bernama Hamzah, waktu perang Uhud dibunuh oleh seorang budak hitam namanya Al-Wahsy. Dia disuruh dan diupah oleh orang Makkah namanya Hindun, dikasih upah ya. Itu rupanya dari dulu sampai sekarang masih ada juga seperti itu, ya, pembunuhan yang dilakukan oleh orang bayaran gitu. Nah itu akhirnya yang membunuh Hamzah itu masuk Islam dan baik Islamnya, dan bahkan dia selalu ikut berjuang bersama Rasulullah. Nah, kalau dia itu sudah masuk Islam dan dia ikut berjuang bersama Rasulullah, maka kira-kira dia masuk surga. Jadi bisa jadi nanti
Hamzah yang dibunuh itu masuk surga, dan Wahsy yang membunuh juga sama-sama masuk surga. Yang seperti itu pun besok tidak akan ada dendam. Nah, karena itu kita di dunia ini melatih diri kita untuk bersahabat satu dengan yang lain, jangan saling membenci, jangan juga bermusuhan dan sebagainya, jangan dengki-mendengki dan seterusnya. Nah, di surga itu misalnya ini, bahwa saya tadi mengatakan jiwa kita harus bersesuaian dengan situasi di sana. Di surga itu misalnya tidak ada kesombongan, tidak ada dendam, tidak ada kedengkian. Oleh karena itu kita mesti melatih diri untuk tidak memiliki sifat-sifat negatif tersebut. Di surga juga tidak ada pembangkangan. Pembangkangan itu perilaku yang menunjukkan kesombongan. Maka kita harus menunjukkan sikap dan perilaku tunduk patuh kepada Allah selama tinggal di dunia. Ya. Karena tunduk patuh itu adalah perilakunya orang-orang yang di surga. Kalau kita biasa membangkang, enggak layak masuk surga. Ya. Allah menyebutnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkannya di surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tapi orang yang membangkang nasibnya beda. Wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima. Siapa yang berpaling atau membangkang, maka Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Nah, kemudian agar kita bisa berperilaku tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya, kita coba bangun mentalitas kita. Ya. Kalau tadi Allah memberi kita makanan, kemudian di dalam diri kita dikasih dorongan, ya, motivasi untuk makan, dikasih selera untuk menikmati makanan. Nah, jadi ada faktor materi di luar, ada yang dari dalam. Nah, kita itu supaya bisa masuk surga harus tunduk patuh. Nah, tunduk patuh itu tunduknya karena dorongan dari dalam, ya, internal motivation, bukan external motivation. Kalau tunduk kepada Allah karena motivasi dari luar, ini tidak diterima. Ya, misalnya, ada orang sholat, kemudian manggil kameramen untuk difoto, di video, disiarkan untuk kepentingan politik. Nah, dia itu sholatnya, motivasinya bukan karena tunduk kepada Allah, tapi karena supaya bisa memenangkan dalam pemilihan. Apakah pemilihan DPR, atau pemilihan kepala daerah, atau pemilihan kepala negara. Itu external motivation, motivasi dari luar. Tidak diterima. Oleh karena itu, ketika kita berbakti kepada Allah, kita usahakan berbaktinya betul-betul dorongannya dari dalam. Nah, supaya bisa mempunyai motivasi dari dalam itu di mana? Kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Kalau kita cinta, kita punya kecenderungan ingin dekat. Ya. Orang yang saling mencintai itu berusaha untuk saling mendekat. Kalau membenci itu berusaha untuk menjauh. Nah, supaya bisa dekat gimana? Akur, ya, akur. Kalau disuruh nurut. Nah, oleh karena itu kalau kita kepingin bisa tunduk patuh kepada Allah dengan sukarela, kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Bisa nggak? Bisa saja. Ya. Jadi yang penting kita membangun motivasi dari dalam dengan cara membangun rasa cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian memang betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan menyukai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Cara membangun cinta dulu sudah pernah kita bahas, yaitu kita itu kecenderungannya kan egois. Egois itu kita mau menyukai sesuatu kalau sesuatu itu menguntungkan kita. Misalnya kita ada baju, ketika kita pakai lalu kita kelihatan cakep, banyak orang memuji. Nah, itu kita menganggap bahwa baju ini menguntungkan saya.
Karena baju itu menguntungkan saya, maka saya menyukai baju itu. Karena saya menyukai, maka baju itu sering saya pakai. Coba deh, kita hayati, Allah itu kan menguntungkan kita. Bagaimana kita bisa makan kalau Allah tidak memberi air hujan? Karena hujan itu bisa menumbuhkan tanaman, dan tanaman dimakan oleh binatang, kita bisa mengkonsumsi. Itu karena Allah menciptakan alam raya ini yang mekanismenya membuat demikian. Ya, kalau kita lihat kan air itu adanya di laut, supaya bisa dibawa ke daratan, caranya diuapkan. Supaya bisa menguap, Allah memberi sinar matahari yang panas, kemudian menguap supaya uapnya itu datang ke pulau kita, didorong dengan angin. Bukankah Allah itu menguntungkan kita? Bahkan kita tidak mungkin bisa hidup tanpa Allah. Nah, kalau kita menghayati seperti itu, setiap hari kita camkan, maka insya Allah pelan-pelan kita akan mencintai Allah. Kemudian, karena tugas hidup kita itu hanya satu, yaitu mengabdi kepada Allah. Dan dalam rangka mengabdi kepada Allah, kita mesti taat, tunduk, patuh kepada Allah. Maka apapun yang kita lakukan, kita melakukannya hanya dalam rangka taat kepada Allah dengan tujuan akhir untuk memperoleh ridha Allah. Jika kita melakukan apapun yang tidak dilarang oleh Allah, yang tidak dilarang ya, pokoknya apapun yang tidak dilarang, misalnya tidur kan tidak dilarang, pipis di toilet itu kan tidak dilarang. Nah, pokoknya kalau kita melakukan apapun yang tidak dilarang oleh Allah, maka kita niati kita melakukannya dalam rangka mencari ridho Allah. Kok bisa begitu? Pipis itu mencari ridho Allah. Gimana sih? Iya, untuk bisa kita melaksanakan tugas dari Allah, sholat, puasa, dan sebagainya, kita kan harus sehat. Untuk sehat, maka kotoran yang ada di dalam perut kita, baik itu benda padat ataupun cair, kan harus kita keluarkan. Begitu ada kotoran, kita keluarkan. Jadi ketika mengeluarkan kotoran itu, kita niati, ya Allah, aku membuang kotoran ini dengan harapan Engkau memberi aku kesehatan. Kesehatan saya gunakan untuk berbakti kepadamu. Maka dengan demikian, pipisnya itu bagian dari berbakti kepada Allah. Ya. Nah, kalau kita niatnya seperti itu, maka apapun yang kita lakukan, kalau kita tujuannya mencari ridha Allah, itu bisa dipanen besok di akhirat. Ya. Kalau tidak niat seperti itu, maka tidak akan bisa dipanen. Ya, misalnya, ini saya tadi sudah terlanjur memberi contoh pipis. Kenapa kamu pipis? Kebelet. Itu instinktif. Ada pahalanya nggak ada. Nggak ada. Karena tidak dilakukan dalam rangka mengabdi kepada Allah. Makan. Kenapa kamu makan itu? Oh, enak ini. Wah, aku paling suka ini. Misalnya yang suka sate ya sate, atau gulai. Wah, ini gulai paling enak sedunia misalnya. Terus kalau makan hanya karena enaknya itu, nggak ada pahalanya, tidak bisa dipetik di akhirat. Bisa dipetik di akhirat kalau niatnya dalam rangka mengabdi kepada Allah. Kenapa kamu makan gulai? Iya, aku sesekali butuh lemak. Badanku ini kan ada bagian yang berupa lemak. Aku harus mengkonsumsi lemak dengan jumlah terbatas. Kalau sama sekali tidak ada lemak, nanti aku kekurangan. Jadi makan gulai dalam rangka menjaga kesehatan, menjaga agar kita punya tenaga, kemudian tenaga dan kesehatannya itu kita pakai untuk mengabdi kepada Allah. Maka makan yang enak itu merupakan bagian dari kegiatan yang bisa dipetik hasilnya besok di akhirat. Ya. Bahkan misalnya ini, ketika kita melakukan tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan hidup pun, itu misalnya makan, minum, dan bersuami atau beristri, itu bisa juga hasilnya dipetik di akhirat. Terus bukankah hidup ini diberikan kepada kita itu sebagai fasilitas untuk mengabdi kepada Allah? Maka kalau kita melakukan tindakan dalam rangka mempertahankan hidup,
sehat itu kita gunakan untuk mengabdi, maka itu bagian tindakan yang bisa kita petik besok di akhirat. Jadi misalnya ketika tidur, kita niatkan untuk menjaga kesehatan. Kita niatkan agar aku bisa bangun awal supaya aku nanti bisa sholat subuh tepat waktu, jangan kesiangan. Bahkan bila perlu aku bisa sholat tahajud dulu, kemudian setelah itu aku bisa pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Maka tidurnya itu bisa dipanen besok di akhirat. Demikian juga ketika kita bekerja untuk mencari penghasilan. Kalau kita bekerja hanya dalam rangka cari uang saja, titik, nggak ada, kita tidak bisa memetik di akhirat. Jadi caranya gimana? Kita ketika bekerja dalam rangka mencari uang, jangan titik. Uang ini saya pakai untuk melaksanakan tugas dari Allah. Aku sebagai suami, sebagai bapak harus memberi nafkah kepada istri dan anak. Aku tidak bisa memberi nafkah kalau aku tidak bekerja. Maka aku bekerja ini dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah. Nah, itu bisa dipetik besok di akhirat. Terus, kalau kita mencari nafkah, mencari uang, kemudian kita berikan kepada keluarga untuk nafkah, itu kan dimakan oleh anggota keluarga. Berarti kepala keluarga itu setiap hari memberi makan kepada orang-orang yang di bawah tanggungannya. Nah, ketika memberi makan itu niatnya harus karena Allah juga, harus dalam rangka mencari ridho Allah. Ya. Pernyataan yang kita didikte oleh Allah. Didikte artinya kasih tuntunan. Di Al-Quran misalnya mengatakan begini, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makan memberi makan makanan yang mereka sukai. Jadi bukan makanan yang tidak disukai. Kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan perang. Kepada orang lain aja bisa dipetik, apalagi untuk anggota keluarga kita. Terus jangan lupa bahwa aku melakukan ini hanya karena Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberi kamu makan ini hanya dalam rangka mencari ridho Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Aku tidak mengharapkan balasan dari kamu dan aku tidak perlu kamu berterima kasih. Udah, makan saja karena Allah. Nah, kalau kita bisa begitu, nanti kita insya Allah akan panen besok di akhirat. Nah, bertujuan atau niat. Niat itu bahasa Indonesia tujuan. Ya. Berniat itu sama dengan bertujuan. Ya. Bertujuan mencari ridho Allah ini adalah kunci agar ketika kita memberi makan atau ketika kita memberi sedekah, itu akan dibalas kelak oleh Allah di akhirat. Tanpa niat untuk mencari ridho Allah, sedekah itu tidak akan dibalas oleh Allah. Artinya kita tidak bisa panen di akhirat. Bagaimana kita mengharapkan balasan dari Allah jika kita melakukan itu bukan karena Allah? Kamu memberi makan kan karena seleramu sendiri atau karena kamu kepingin orang-orang itu nurut sama kamu. Jadi kalau aku kasih makan kan dia nurut sama aku, misalnya begitu. Ya kamu udah dapat, di akhirat nggak dapat. Jadi udah tujuan-tujuan yang di dunia itu nggak usah kita pikirkan. Ya kita pikirkan aku memberi makan hanya karena Allah. Jadi sedekah pun juga tidak akan dibalas kalau tidak karena Allah. Tidak dibalas artinya tidak bisa dipanen. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa bitigha'a wajhi rabbil a'la. Padahal tidak ada seorang pun memberikan sesuatu kenikmatan yang akan dibalas kecuali dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Allah yang maha tinggi. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa sedekahnya orang kafir itu tidak akan berbuah di akhirat, tidak akan bisa dipetik di akhirat. Karena apa?
Kepada Allah yang akan membalas saja mereka tidak percaya. Kalau kepada yang membalas itu mereka tidak percaya, bagaimana mereka minta balasan? Jadi nggak masuk akal. Jadi oleh karena itu logisnya ya tidak akan bisa dapat pahala, tidak memetik meskipun dia itu baik sekali, dia banyak bersedekah, dia menolong orang banyak, duitnya miliaran dihabiskan untuk menolong orang miskin dan sebagainya, misalnya begitu. Tapi kalau mereka tidak percaya kepada yang akan memberi balasan, ya tidak akan ada balasan. Ya, demikian juga sedekahnya politisi yang ditujukan agar bisa memperoleh suara di bilik pemilihan umum, karena mereka mengharapkan balasan dari para pemilih, bukan dari Allah yang menguasai alam akhirat, maka mereka tidak akan mendapatkan pahala, artinya mereka tidak akan bisa berpanen di akhirat. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang menghalang-halangi mereka untuk diterima nafkah atau sedekah mereka, kecuali dikarenakan mereka mengingkari Allah dan Rasulnya. Ya tentu saja tidak diterima dan tidak dibalas. Ya. Bahkan ketika suami istri, nah ini ada yang bisa dipanen meskipun kita itu melakukan sesuatu yang dalam rangka melampiaskan hawa nafsu. Gimana itu? Kita melampiaskan hawa nafsu. Kalau kita melampiaskan hawa nafsu kan ada kelezatan, ada kenikmatan. Tapi itu bisa dipetik di akhirat. Niatnya jangan keliru. Jangan hanya karena ingin menikmati tindakan itu. Ya. Misalnya ketika suami istri mencari kesenangan dengan melampiaskan nafsu birahi mereka pun bisa menghasilkan buah yang bisa dipanen di akhirat, asal mereka melakukannya dengan tujuan mencari ridho Allah. Gimana itu logikanya, pola pikirnya? Ini, bukankah Allah itu melarang perzinahan? Jika mereka melampiaskan nafsu mereka dengan cara yang halal dan berusaha menghindari larangan perzinahan, atau dalam rangka mentaati Allah dalam menjauhi larangan, maka ini merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah. Dan Allah akan memberi mereka balasan di akhirat yang bisa kita panen. Ya. Jadi ibadah itu tidak selalu berupa kegiatan yang sifatnya menyembah atau ritual. Bisa juga kita tidak melakukan yang dilarang. Ya. Kalau kita menghindari perbuatan yang dilarang, itu ibadah. Misalnya, Allah melarang mencuri. Nah, kemudian kita menghindari mencuri. Kalau kita menghindari mencuri itu haram. Untuk menghindarinya, itu ibadah. Nah, tentu kalau misalnya saya di rumah begitu, kemudian tidak ada yang menawari, wah saya kan tidak mencuri, aku dapat pahala. Oh enggak, posisinya yang misalnya ada orang menyodorkan sokoan atau hasil korupsi kepada saya, kemudian saya tergiur, saya terima, nah itu saya dosa. Kemudian kalau saya menghindarinya, enggak, saya mohon maaf, saya tidak bisa menerima ini. Nah, menolak ini itu kan berarti menghindari yang haram. Nah, ketika menolak itu dapat pahala. Nah, ketika suami istri, umumnya suami itu yang punya dorongan, kemudian istrinya diajak menolak. Nah, kalau istrinya diajak menolak, padahal suami ini inginnya tuh menyalurkan dorongannya. Kalau tidak ada saluran yang halal, ada kemungkinan dia mencari yang haram. Jadi kalau si suami ini karena tidak dituruti oleh istrinya, kemudian dia melakukan yang haram, suami ini dosa karena melakukan yang haram, istrinya ikut dosa. Tapi kalau istrinya menurutinya dengan niat, jangan sampai suamiku terjerumus ke kegiatan yang haram,
maka istri itu mendapatkan pahala yang besar. Dan kalau ini dorongannya pada suami, kemudian istri yang menuruti, itu pahalanya sama dengan sedekah. Sebaliknya, kalau istri yang mempunyai keinginan, suaminya itu yang menuruti, memenuhi keinginan tadi, maka suaminya itu bersedekah. Ya. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa semua lelaki itu membutuhkan penyaluran dorongan birahinya. Bila dorongan itu tidak diberi penyaluran yang halal, maka mereka berpotensi mencari penyaluran yang haram dengan berzina. Maka istri yang membantu suami menyalurkan dorongannya secara halal, dia akan mendapatkan pahala bersedekah seperti kata Nabi SAW. Ya, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ini para sahabat juga kaget itu. Di dalam kemaluan kalian terdapat sedekah. Para sahabat heran. Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami jika menyalurkan syahwatnya, dia akan mendapatkan pahala? Rasulullah menjawab, bagaimana pendapat kalian? Jika kedorongannya itu disalurkan pada yang haram, bukankah dia berdosa? Maka demikian pula, kalau disalurkan pada yang halal, maka tentu dia mendapatkan pahala. Ya, ini suka-suka kan suami istri suka bercanda. Ayo, mau nggak aku sedekahi? Atau mau nggak kamu mensedekahi aku? Nah, itu supaya bisa saling mengingatkan. Ini bisa menjadi kegiatan yang berbuah di akhirat yang bisa dipetik. Maka kegiatan halal apapun dalam kehidupan ini kita niatkan dalam rangka mencari ridho Allah, sehingga semua yang kita lakukan akan berbobot dan bisa dipanen kelak di akhirat. Nah, caranya gimana? Pokoknya apapun yang kita miliki, kalau kita salurkan, misalnya kita punya duit, kita salurkan, kita menyalurkannya itu dengan cara yang benar, dengan niat mencari ridho Allah. Kita misalnya menolong orang, atau bahkan kita tidur, semuanya karena Allah. Itu sama dengan kita menjual diri kepada Allah. Nah, ada orang yang semacam itu. Mudah-mudahan kita bisa termasuk itu. Wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha'a mardhatillah. Di antara manusia ada orang yang dia menjual dirinya untuk ditukar mendapatkan ridha Allah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Allah itu maha penyantun kepada hamba-hambanya. Secara lebih teknis, itu jika kita mengharapkan memanen hasil perbuatan kita di akhirat, maka Allah akan memberi kita panenan di akhirat dan akan menambah lagi. Maksudnya begini, kalau kita itu misalnya memberi makan kepada orang, makan itu bisa mateng, bisa sembako, ya. Misalnya kita memberi sembako kepada seseorang. Kalau niatnya akhirat, nanti bisa dipanen di akhirat plus di dunia dapat. Tapi kalau niatnya hanya di dunia, dia akan dapat hasilnya di dunia, di akhirat tidak dapat. Ya? Jadi misalnya tadi yang saya sebutkan, memberi sembako kepada orang supaya dia nanti memilih saya sebagai anggota DPR. Itu berarti niatnya untuk kepentingan dunia saja. Kalau niatnya untuk kepentingan dunia saja, ya dapatnya mungkin di dunia atau mungkin kecelek, ya. Kalau dia kemudian dipilih menyoblos memilih saya, berarti saya dapat hasil di dunia. Tapi di akhirat nggak dapat. Bandingkan kalau kita bersedekah, tidak ada embel-embel keinginan kita, tidak ada imbalan yang kita harapkan. Udah, aku hanya mengharapkan pahala dari Allah, aku hanya mengharapkan ridha Allah. Maka sedekah kita itu punya bobot di akhirat, juga punya bobot di dunia. Nah, di akhirat karena niatnya memang karena Allah, maka itu ada pahalanya dan itu bisa kita panen. Di dunia manfaatnya kalau kita memberi makan, memberi sembako kepada orang, itu manfaatnya kan banyak. Orang yang misalnya karena lapar, tidak kuat bekerja, kemudian kalau kita beri makan,
dia menjadi punya tenaga. Dengan punya tenaga dia bekerja. Dengan bekerja dia mendapatkan upah untuk memberi makan kepada keluarga. Nah, itu kan berlipat-lipat gitu, ya. Jadi manfaat di akhirat ada, di dunia juga ada. Jadi Allah berfirman, "Man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi hartsih." Siapa yang ingin memanen hasil kerjanya itu, ingin memanennya di akhirat, maka kami tambah. Ditambah itu artinya di akhirat diberi, ditambahi lagi dengan panenan di dunia. Sebaliknya, "Man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Kalau dia itu ingin mendapatkan panenannya di dunia, misalnya supaya bisa terpilih menjadi anggota DPR atau kepala daerah, nu'tihi minha, aku kasih. Tapi besok di akhirat dia tidak mendapatkan bagian. Nah, kemudian untuk memperbanyak hasil panenan kita di akhirat sampai tingkat maksimum, caranya gimana? Kita kerahkan semua yang kita miliki, semua sumber daya yang kita miliki, baik yang nempel pada diri kita maupun yang di luar kita. Yang nempel pada diri kita itu kecerdasan kita, tenaga kita, dan sebagainya. Yang di luar kita, harta itu kan di luar kita, kalau itu milik kita, itu kita kerahkan, ya, semua sumber daya untuk dipanen di akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah kehidupan di akhirat yang lebih baik di surga. Caranya gunakan apa yang Allah telah beri, ya. Wabtaghi, dan carilah apa yang telah dianugerahkan kepada Allah kepadamu untuk kepentingan di akhirat. Walatan sanasi bagaminan dunia, tentu jangan lupa bagianmu di dunia. Jadi resources kita kerahkan, tapi kita sisakan untuk kepentingan kita sendiri. Bila perlu yang untuk kita sendiri itu nggak usah banyak-banyak, yang penting cukup, ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengambil sikap yang pas bagaimana kehidupan kita sehari-hari ini mempunyai buah atau berbuah yang nanti buahnya bisa kita panen di akhirat, di samping kita mendapatkan manfaat di dunia. Ya, ringkasannya apa yang kita bahas pagi ini, Allah memberi kita kehidupan dan fasilitasnya untuk mendukung satu tugas, yaitu mengabdi kepada Allah. Agar kita tidak lalai akan tugas, kita bangun cinta dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita melakukan apapun, tujuannya hanya satu, yaitu mencari ridha Allah. Kemudian kita investasikan semua milik kita untuk panenannya itu kita ambil di akhirat dengan cara semuanya kita lakukan dalam rangka mencari ridha Allah. Demikian, semoga Allah membersihkan hati kita dari kemusyrikan sehingga kita bisa memurnikan tujuan hidup hanya untuk mencari ridha Allah. Amin.